Halo, shalom, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di sini, Rianto Parma. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengisi formulir akte kematian disertai dengan persyaratan-persyaratan seperti di bawah ini yang harus dilengkapi oleh mereka yang mau mengurusnya. Ya, seperti Anda ketahui, sebelum kita memulai untuk menjelaskan ini, saya akan mau menjelaskan sedikit tentang formulir akte kematian ini. Pada saat seseorang hendak mengurus akte kematian dari seseorang atau dari keluarganya, dia harus melengkapi dulu persyaratan-persyaratan yang ditulis di bawah ini, seperti surat kematian dari rumah sakit, KTP dan kartu keluarga yang meninggal, akte kelahiran atau SK bagi pegawai negeri, dan juga yang keempat, fotokopi akte perkawinan atau surat nikah dari yang bersangkutan. Karena ini sangatlah penting, dan kami tidak akan mengeluarkan akte kematian begitu saja, karena kebenaran dari persyaratan-persyaratan yang dilampirkan harus sesuai dan benar-benar bahwa orang tersebut sudah meninggal. Karena banyak kedapatan setelah kami menerbitkan akte kematiannya, orang tersebut ternyata masih hidup. Nah, dari hal-hal tersebut seperti itu, makanya sekarang kami agak sedikit ketat untuk meminta persyaratan-persyaratan dari seorang yang sudah meninggal untuk mengurus akte kematiannya. Oke, kita langsung saja. Di depan ini ada satu lembar formulir pelaporan pembuatan akte kematian. Yang harus Anda isi di sini adalah pelapor, bukan yang meninggal. Jadi yang harus diisi di sini adalah biodata pelapor. Entah saudaranya yang melapor kah, atau suaminya kah, atau istrinya, atau siapa. Jadi dia yang melapor di sini, ini data yang melapor. Ada nama lengkap, nik, umur, pekerjaan, alamat, dan hubungan dengan yang meninggal. Hubungannya sebagai apa? Mungkin istri atau suaminya atau adiknya, iparnya, dan yang lain-lain. Setelah itu dia melaporkan bahwa nama, nik, jenis kelamin, tanggal, agama, pekerjaan, alamat, dan anak yang keberapa. Dan yang harus diisi di sini adalah biodata dari orang yang sudah meninggal. Yang kedua ini. Yang ini adalah biodata dari orang yang sudah meninggal, dan ini harus diisi sesuai dengan surat persyaratan-persyaratan yang ada ini, atau seperti yang nomor 3, akte kelahiran atau ijazah, dan harus disesuaikan dengan itu. Apabila belum sesuai dengan ijazah atau akte kelahirannya, maka harus disesuaikan dulu dengan kartu keluarga. Dengan kata lain, data yang ada di dalam ijazah atau KTP, data yang berada di dalam ijazah atau akte kelahiran harus dirubah dalam kartu keluarga, disesuaikan dulu di dalam kartu keluarga. Setelah itu baru bisa dilanjutkan untuk membuat akte kematian. Karena kalau ada nama yang beda dengan akte kelahiran atau ijazah, memang sudah seharusnya Anda rubah dulu dalam kartu keluarga. Setelah itu Anda boleh melanjutkan untuk membuat akte kematiannya. Oke, kita lanjut. Dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari apa, tanggal, pukul berapa, bertempat di mana, dan penyebab dari kematiannya apa, dan juga bukti kematian seperti apa. Bukti kematian itu ya seperti ini, satu ini surat kematian dari dokter. Itu yang harus ditulis di sini. Surat keterangan kematian atau visum dari rumah sakit. Seperti itu.
Dan keterangan di sini semuanya harus sesuai dengan persyaratan yang ada di sini. Hari apa dia meninggal, tanggal berapa, jam berapa, bertempatnya di mana, di rumah sakit kah atau di rumah atau di mana, seperti itu. Dan juga penyebab kematiannya apa, sakit atau karena kecelakaan, bisa ditulis di sini. Ya, setelah itu di sini ada nama dari orang tua yang meninggal. Ada nama ayah dan ibu. Setelah itu tanggal lahirnya, pekerjaannya apa, alamatnya di mana. Seandainya orang tua dari yang meninggal sudah meninggal juga, Anda cukup menulis namanya saja di sini. Dan di dalam kurung almarhum atau ALM. Itu aja cukup. Nah, di bawah di sini kolom saksi Anda harus menulis saksi keluarganya dari yang meninggal, entah saudara-saudaranya kah atau omnya, tantenya, bisa ditulis di sini. Dan harus disertai juga dengan nik. Karena nik ini juga penting. Ada nama juga harus ada nik sebagai saksi. Hubungannya apa dengan yang meninggal? Adiknya, saudaranya, dan yang lain-lain. Tempat tanggal lahir, pekerjaannya, dan alamatnya. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan di dalam pembuatan akte kematian, formulir akte kematian. Yang pertama, surat kematian dari dokter. Itu sangat penting untuk kami mengisi data ini. Jadi surat kematian dari dokter itu penting, kecuali orang tersebut meninggal tiba-tiba, entah karena kecelakaan di mana, langsung dibawa pulang aja ke rumah, tidak dibawa ke rumah sakit, otomatis dia tidak ada surat kematian. Ya mungkin yang kami minta juga adalah surat kematian dari kelurahan, tapi itu jarang kami minta karena yang sangat baik dan sangat penting adalah surat kematian dari dokter, karena itu menandakan bahwa benar-benar orang tersebut sudah meninggal. Ya, yang kedua, KTP dan kartu keluarga. Itu pun harus sertai, karena tanpa KTP dan kartu keluarga kami tidak mau mengurusnya, supaya kami tahu bahwa benar-benar orang itu sudah meninggal. Dan kami harus mengecek kebenarannya, karena kami tidak mau menerbitkan surat kematian tanpa bukti-bukti yang kuat. Kami tidak mau kecolongan, karena kebanyakan terdapat bahwa setelah kami mengeluarkan akte kematiannya, ternyata orang yang berada dalam akte kematian tersebut masih hidup. Itu menjadi kesalahan kami sendiri. Kami sangat-sangat kecolongan dalam banyak hal tentang pembuatan akte kematian ini. Dan nanti di kesempatan lain saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengisi formulir pernikahan sipil. Nanti kalau ada kesempatan lain saya akan menjelaskan juga di situ. Karena banyak hal saya harus menjelaskannya agar supaya masyarakat bisa boleh memahami cara-caranya. Sedetail-detailnya saya akan menjelaskan supaya saya harapkan bahwa dengan video-video yang saya buat ini saya berharap bahwa masyarakat juga bisa memahami. Dan kalau Anda merasa bahwa video saya ini sangat berarti atau sangat penting, Anda bisa share ke teman-teman yang lain. Anda bisa bertanya di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bertanya seputar kependudukan. Entah mau akte kelahiran kah, entah mau apapun, Anda bisa bertanya di bawah kolom komentar. Yang ketiga, akte kelahiran bagi yang meninggal. Akte kelahiran, entah itu akte kelahiran atau surat baptis ataukah ijazah atau SK, itu sangat dibutuhkan di situ. Khususnya SK ya, SK pegawai negeri atau SKPN atau SKCPN. Kami sangat membutuhkan itu karena
kedepannya bagian pegawai negeri itu mereka akan di saat mereka mengurus surat kematian atau pensiun, semua itu akan diperlukan sekali, karena nama yang ada di kartu keluarga semuanya itu harus disesuaikan dengan akte kematian. Karena setelah akte kematiannya keluar, otomatis nama yang ada di dalam kartu keluarga pun keluar, hilang atau terhapus. Ya, yang keempat, fotokopi akte perkawinan atau surat nikah dari yang bersangkutan atau yang meninggal. Ini pun sangat kami butuhkan untuk dalam persyaratan untuk membuat formulir akte kematian. Ya, saya kira sampai di sini dulu penjelasan saya tentang bagaimana caranya mengisi formulir akte kematian dan juga persyaratan yang sangat penting yang dibutuhkan di sini untuk menerbitkan akte kematian. Terima kasih. Kalau Anda merasa bahwa video ini sangat berarti, sangat membantu Anda, tolong untuk di like, subscribe, dan juga ada kolom komentar. Silakan Anda mau bertanya-tanya, silakan. Terima kasih. Shalom.